Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismati Appa, NIM D314010006 dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep DNS server. Kita akan pelajari nanti bagaimana server itu bekerja. Oke, yang namanya Windows Server, karena yang namanya server bisa berfungsi bagi macam-macam, punya rule bermacam-macam, ada sebagai mail server, DHCP server, dan salah satunya adalah di DNS server. Apa itu DNS? Mungkin ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu. Oke, DNS atau domain server bisa juga disebut domain name service. Sama aja sih, kalau server yaitu alamatnya, kalau service yaitu software yang berjalan di dalam servernya. Server itu adalah dunia jaringan komputer yang namanya perangkat-perangkat, yang namanya alamat web. Server itu kan tersimpan di dalam perangkat komputer ya. Perangkat server dan yang namanya server maupun client atau komputer apapun dari apapun yang terhubung ke jaringan itu punya IP address, IP Internet Protocol Address. Dan yang namanya Internet Protocol Address itu semua udah pada tahu ya, apalagi kalau yang sudah tahu tentang jaringan komputer, yaitu identitas perangkat di jaringannya IP, yaitu 10.10.100.223 atau 192.68.1.100. Dari kelas A, kelas B, kelas C, pada dasarnya yang namanya perangkat itu memiliki IP address. Sebenarnya nggak punya yang namanya, cuma supaya gampang mengetahui, supaya gampang bagi manusia untuk menunjuk sebuah alat di jaringan itu menggunakan nama. Karena pada dasarnya manusia lebih gampang menghafal nama ketimbang menghafal angka. Kayak misalnya manusia namanya si Budi, HP-nya nomor induk, kependudukan panjang banget, mungkin kita memanggil orang sesuai nomor induk kependudukannya. Sekalipun semua orang punya nomor induk kependudukan yang berbeda-beda, begitu juga perangkat komputer maupun website itu semua menggunakan IP. Nah, supaya web browser bisa membuka website sesuai dengan yang user inginkan, ya tentu kita harus mengetik alamatnya, misalnya www.google.com. Kemudian apabila kita ketik di web browser, maka akan diarahkan ke DNS server. Ke IP address-nya si Google mungkin 12 titik sekian titik sekian. Ya, inilah misalnya alamat Google-nya. Seperti ini, saya nggak tahu alamatnya. Oke, jadi konsep dari DNS itu adalah menerjemahkan alamat yang bisa dibaca oleh manusia ke dalam bentuk IP analog, gampangnya seperti iPhone book, seperti address book di dalam nomor catatan telepon di handphone lah. Kalau orang kan punya handphone, ya itu ada nomornya, itu ada kartunya, ada SIM cardnya, ada nomor teleponnya, pasti beda-beda tiap orang nomor telepon. Kalau kita mau nelpon seseorang, kita sulit menghafal nomor angka, itu sulit, makanya kita simpan di buku alamat telepon di handphone book, supaya kita tahu si Budi nomor teleponnya sekian, si Santi nomor teleponnya sekian, sehingga kalau kita ketik Santi akan keluar nomor teleponnya, terus tinggal kita deal. Itulah konsep DS. Oke, dan fungsi DNS itu menerjemahkan hostname seperti ini dari hostname ke IP, lalu dari IP ke hostname, dan bisa juga dari hostname ke sini. Sinem ini adalah alias atau nama alias dari hostname itu sendiri. Contohnya server Google itu kan nggak punya satu Google, itu punya banyak server di belakang layar, di backnya itu ada banyak server. Alamat utamanya ya google.com, tapi servernya bisa banyak, mungkin ada google1.com, google2.com, dan seterusnya. Ada fungsi dari sinem ini, dari DNS server ini bisa menerjemahkan ke sinem. Jadi saat kita membuka google.com, yang tampil di browser tetap google.com, tapi di belakang layar di backnya dia mengarahkan pengguna untuk mengakses salah satu servernya
Google, mungkin Google 1, mungkin Google 2, atau mungkin Google 3, dan seterusnya. Ya, kira-kira begitulah singkatnya konsep dari domain name, server, dan di DNS. Oke, contoh kali ini di simulasi network di VirtualBox. Jadi kita punya network Swiss, ini VirtualBox host only adapter. Ya, kemudian ada servernya yakni JKT DC1 yang kita udah bikin, kemudian JKT server 1 yang juga sudah kita bikin. Oke, kita coba lihat di server ini DC1. Nah, ini aktif direktori utama yang DC1 ini. JKT kita masuk ke menu DNS. Nah, di DNS. Nah, oke, di sini daftar perangkat yang terhubung yang terdaftar di DNS. Di server manager di JKT DC1 ini cuma satu. Kalau kita mau lihat lebih mendalam, kita klik tools, kemudian klik DNS. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian forward lookup zone, kita klik saja. Di sini ada domain yang kita bikin, sukasuka.com. Kita lihat di sini. Nah, jadi sukasuka.com ini tidak hanya mengenali alamat dia sendiri, yakni name servernya JKT ini, tapi juga mengenali IP-nya. Sekalian dia juga mengenal perangkat tetangganya, perangkat yang terhubung dengan dia yang sudah join ke domain, yakni JRV1. Dia alamatnya ini 192.168.5612. Oke, itulah konsepnya. Oke, ini secara prakteknya yang simple aja tentang DNS. Jadi setiap kali ada perangkat yang join ke server JKT1 ini, dia akan mendaftarkan nama komputer lainnya, berikut IP address-nya berapa. Oke, kita praktek ya, contoh. Oke, saya buka VirtualBox. Di sini saya punya Windows 10. Windows 10 ini mau saya join domain, dia masih workgroup, kita jalankan dulu. Si Windows ini pastikan di bagian network settingnya ini attach-nya host only adapter, sama dengan Windows Server yang domain control sama Windows Server yang server Windows Server ini yang di bawahnya ini juga attach to host. Jadi mereka ini bertiga, tiga perangkat ini berada di satu jaringan yang sama. Saya nggak tahu IP-nya. Dia dapat berapa? Windows 10 1 ini kita lihat aja. Oke, kita login. Ini sudah login, sekarang kita lihat IP-nya dulu. 192.168.56.113. Ini IP yang didapat dari DHCP servernya VirtualBox. Oke, kita masuk ke Windows ini, yang ini. Oke, sekarang saya mau join domain si perangkat si Windows Server. Domain si perangkat ini Windows 10. Untuk join perangkat kita masuk ke komputer advanced view, masuk ke komputer advanced view, advanced system setting. Nah, ini view advanced system setting. Nah, oke, kita ke komputer name, kemudian kita change. Nah, ini komputer namanya, biarkan saja seperti ini. Nah, terus kita join domain ke sukasuka.com. Ya, servernya harus kita arahkan dulu, nanti ada praktek tentang DHCP server. Oke, kemudian center, kita ke properties, kemudian IP-nya itu 192.168.56.11. Ini adalah DNS dari si DC1 server, DC1 view advanced system setting. Oke, sekarang kita ke komputer, kita change dulu domainnya, kita join domain sukasuka.com, kemudian sukasuka /administrator. Oke, welcome to sukasuka.com. Kita restart, kita tunggu sampai login kembali ya. Oke, sudah login, sekarang kita mau login sebagai domain lewat
ID domain atau lokal. Kita lokal aja dulu, soal yang penting dia join dulu. Oke, sekarang sudah login. Yang penting dia sudah join dulu. Sekarang sudah login, coba kita cek wins-nya. Ini saya refresh. Ini saya tekan F5 atau klik refresh di sini. Di DNS-nya di sukasuka.com ini ada perangkat Win 10, listnya 1, IP-nya 192.168.56.13 atau 113.133. Oke, jadi ada yang baru join domain langsung ke daftar di DNS servernya si domain controller, contohnya si Windows 10 tadi. Yang sudah join domain ada hostname-nya apa, terus VKDN-nya atau full file domain name. Ini nama lengkap dari perangkat beserta dia jago join ke domain apa gitu, juga IP address-nya. Oke, kita klik cancel. Oke, itulah namanya sedikit ya. Oke, itu sedikit praktek mengenali DNS server ya. Di sini prakteknya hanya sebatas kita belajar konsepnya, kemudian kita pelajari bagaimana saat perangkat itu terdaftar di DNS server, saat dia join domain. Dan seperti biasa, kalau mau lebih jelas silahkan Anda praktek dulu tentang DNS. Coba Anda join bikin sebuah komputer klien di VirtualBox, kemudian coba join domain ke perangkat server yang ada. Oke, kalau begitu di kesempatan kali ini kita sudah mengenal tentang konsep DNS server beserta contoh prakteknya melalui join domain dan registrasi perangkat tersebut. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.